warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabilan Ajiza. Saya dari kelas 4B, Komunikasi Penyiaran Islam. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah disampaikan oleh presentator kemarin di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Yang pertama ada teknik peliputan berita. Jadi proses peliputan berita itu melibatkan 3 teknik utama. Yang pertama observasi, wawancara, dan riset. Ketiga teknik ini saling melengkapi dalam menghasilkan berita yang akurat dan berkualitas. Nih, kita bakalan menjelaskan satu persatu. Observasi itu adalah teknik dasar dalam reportase di mana reporter mengamati langsung peristiwa yang terjadi. Kepekaan panca indera sangat diperlukan untuk menangkap detail yang dapat memperkaya berita. Wawancara itu dilakukan untuk mengumpulkan data berupa pendapat atau pandangan seseorang mengenai suatu peristiwa. Ya, terus pertanyaan utama yang digunakan adalah 5W1H. What, who, where, when, why, how. Yang ketiga ada riset. Riset adalah proses pencarian informasi melalui buku, internet, dokumen, atau sumber lain untuk memperdalam berita dan memvalidasi data yang diperoleh. Dalam reportase investigatif, riset menjadi komponen penting untuk menyelidiki kasus secara mendalam. Selanjutnya ada cara penulisan berita. Oke, di sini berita adalah laporan peristiwa terbaru. Tidak semua peristiwa bisa dilaporkan, karena hanya peristiwa yang mengandung nilai berita saja yang bisa diberitakan. Dalam pelaporan peristiwa, jurnalis melewati tahapan penting yang disebut proses penulisan berita. Nah, penulisan berita itu memerlukan teknik tertentu agar menghasilkan berita yang efektif dan efisien. Sehingga dalam penulisannya itu dibutuhkan rumusan yang dapat digunakan oleh jurnalis. Seperti itu. Nah, yang keempat ada teras berita. Atau lead ya. Teras berita itu merupakan terjemah dari kata lead atau Inggris, merupakan bagian penting dari berita, yaitu bagian pembuka yang juga berfungsi sebagai pokok berita atau bagian inti dari berita. Begitu. Nih, berikut ini adalah beberapa jenis teras berita. Nah, yang pertama itu ada who lead atau teras berita. Yang kedua itu ada where lead, teras berita di mana. Jadi what lead, teras berita apa gitu. When lead, teras berita kapan. Why lead, teras berita kenapa. How lead, teras berita bagaimana. Question lead, teras berita kutipan. Contrast lead, teras berita kontras. Question lead, teras berita pertanyaan. Dan terakhir explosive lead, teras berita mengejutkan. Teras mengejutkan gitu ya. Jadi 5 tubuh atau isi berita atau body isi berita itu nih adalah bagian pengembangan dari teras atau keterangan lebih lanjut dari teras. Isi berita berfungsi untuk menjelaskan atau merinci tema atau pokok beritanya. Nah, di sini ada tujuan penulisan berita. Jadi penulisan berita itu bertujuan untuk menyampaikan informasi teraktual kepada masyarakat agar informasi yang disampaikan itu jelas dan mudah dipahami oleh para pembaca. Dan informasi tersebut harus memiliki struktur yang sistematis dan lengkap sebagai kerangka untuk membentuk teks berita sehingga tidak menimbulkan pertanyaan atau kerancuan di benak pembaca gitu. Nah, di sini ada tujuan penulisan artikel, ya. Artikel adalah karya tulis yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, pendapat, atau informasi kepada pembaca dengan cara yang sistematis dan objektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.